Oh, Manchester United itu sebutan untuk orang yang tinggal di Manchester loh, bukan orang Jakarta. Masa lebay. Gue nggak ngerti sama orang Indonesia berantem sama orang Indonesia gara-gara Liga Inggris. Lo bukan bule. Orang bule juga bingung lihat kelakuan lo. Ngapain lo orang... Ini ada orang Indonesia, mungkinnya ini Jawir, ya kan? Sebelah sini aja mungkinnya juga Jawa. Berantem gara-gara Liga Inggris. Ngapain? Pemainnya juga kagak peduli ngeliat lo berantem. Orang Inggris juga, nih ngapain lagi? Ini ya, orang bule aneh ngeliat orang Indonesia berantem gara-gara Liga Inggris. Itu sama seperti kalau orang Indonesia ngeliat bule berantem gara-gara nonton wayang. Wayang Golek is the best motherfucker. No man. Wayang Golek is the best bitch. No motherfucker. Berantem gara-gara wayang apa itu? Orang kulit hitam berdua berantem gara-gara wayang. Orang Indonesia, goboy gini. Aneh. Ngapain lu berantem gara-gara sepak bola Liga Inggris? Terus orang bilang, lu berarti lu poser lu gak tahu rasanya fanatisme menjadi fans MU. Kagak, lu bukan fanatik, lu makan iklan. Lu makan iklan, dimakan pencitraan, dan ngaku aja. Orang Inggris juga malu ngeliat kelakuan lu. Males sekali ngeliatnya. Ngomong-ngomong masalah gila, ada penulis komedi di depan gue. Gue bingung, kenapa sih penulis-penulis itu harus ngaku gila supaya dianggap lucu? Ini beneran loh ini. Coba perhatiin, dan judul yang gue sebut ini ada di pasaran. Catatan mahasiswa gila ada di pasaran. Catatan PNS gila ada di pasaran, betul? Ngapain lu harus ngaku-ngaku gila? Gue ngeliat catatan PNS gila, catatan mahasiswa gila. Yang gue tarik kesimpulan adalah kayaknya orang gila udah nyatet ya sob. Makanya gue curiganya si Boy itu kayaknya orang gila tuh. Catatan harian si Boy gila gue rasa. Dan emang si Boy juga gila. Nggak Boy zaman dulu, nggak Boy zaman sekarang. Zaman sekarang gila, ada orang seganteng kayak gitu kerja di bengkel, gila. Ngapain lo, Tanah Sendiri juga kerja di agensi juga cuma sebentar jadi bintang film dia. Gila itu, orang ganteng kayak Aryo Bayu jadi orang kerja bengkel. Buat apa? Gila. Yang Boy zaman dulu juga gila, cakep, kawinnya kayak begitu. Kalau yang anak baru nggak tahu, Radit nggak ngerti. Radit nggak ngerti. Radit nggak ngerti Paula, ya kan? Radit nggak ngerti Paula. Sosoknya Paula dalam hidup Radit adalah Paula Abdul. Generasi idol. Tapi gue ngelihat kemarin Miss Universe dari Angola, orang kulit hitam. Terus begitu Presiden Amerika Serikat kulit hitam. Terus begitu olahraga kulit putih golf, pemain nomor satunya kulit hitam. Tiger Woods sebelum dia berkelakuan selayaknya laki-laki pada umumnya. Terus begitu juga olahraganya orang Amerika, first draft picknya adalah orang Cina, Yao Ming waktu itu. Jadi gue merasa kayaknya dunia udah siap untuk melakukan perubahan. Seratusan tahun Amerika Serikat rasis, mulai punya presiden kulit hitam. Yang cantik harus putih di Miss Universe. Akhirnya ada juga kulit hitam. Terus gue ngeliat ke Indonesia, orang Indonesia siap nggak ya untuk perubahan? Gue lihat baik-baik kayaknya enggak. Memang ada saling tolong-menolong, tapi hanya nolong sesama golongannya. Lo perhatiin, orang Islam cuma menolongin yang Islam aja. Orang yang Kristen nggak ada dibantuin orang Islam. Orang yang Buddha kagak ada dibantu sama orang Kristen. Itu jadi masalah. Ini ilustrasinya ya. Misalnya ada kebakaran, rumah Ahmad kebakaran. Allah Akbar ya Allah, rumahku kebakaran. Di sebelah sini, Hasan, Husein, Jelani, nama Islam. Hasan, Husein, Nasir, ayo kita bantuin. Allahu Akbar, bantuin, gitu, beres. Suatu hari Hasan, Ahmad, Husein, Nasir lagi nongkrong bareng. Oh Tuhan Yesus, rumahku kebakaran. Ahmad berdiri, Husein, punya teman Kristen gak? Telepon, suruh bantuin dia sekarang. Dia bisa aja bantuin. Ini gitu, di sini tuh kayak gitu. Coba perhatiin baik-baik. Perdamaian itu akan terjadi bukan kalau orang Islam ngebantuin orang Islam, orang Kristen ngebela orang Islam. Enggak, perdamaian di Indonesia terjadi kalau orang Islam ngebelain kebutuhan orang Kristen ngebelain kebutuhan orang Buddha dan seterusnya. Setuju? Dan gue juga asik ya, bapak-bapak banget gue ya. Dalam kita dari sini ya. Bukan cuma lemak doang sob. Gue juga pernah bikin materi tentang bahwa stand up comedy ini sebenarnya akan membantu supaya Indonesia nggak sensi lagi. Setuju nggak? Ada yang tahu nggak kenapa orang Indonesia itu sensi? Gue kasih tahu jawabannya. Karena kebanyakan di antara kita lebih fokus dengan apa yang diucapkan ketimbang apa yang dimaksud. Sekarang dengar baik-baik. Lebih fokus sama apa yang diucapkan daripada yang dimaksud. Yang dimaksud itu nggak mungkin salah, tapi ketika kita ngomong kadang-kadang salah ucap, betul? Atau kadang-kadang orang
orangnya salah nangkap sehingga sensitif. Ambil contoh, gue pernah ke Surabaya nih. Gue pengen makan, gue duduk, mbak-mbaknya ngomong, makan apa? Saya mau makan rawon. Minumnya apa? Saya mau minum jus. Jusnya nggak ada. Ada minumnya aja. Kalau misalkan gue ngelihat maknanya, maksud dibalik omongan itu, walaupun kesannya keras, tapi orang Surabaya emang seperti itu, betul. Kalau gue menangkap apa yang diucapkan, mungkin gue akan marah digituin. Tapi karena gue nangkap apa yang dia maksud, dia cuma nawarin gue makanan. Gue juga pernah waktu itu ke Tino Orjaya. Ada pernah ke Manado di sini? Di Tino Orjaya itu, Tino Orjaya itu di kayak puncaknya Manado ya. Gue duduk di situ lagi syuting, sob. Gue duduk di sini. Bu, di sini makanan yang disuguhkan apa aja? Gue nggak pernah lupa ibu itu ngomong. Ibu itu ngeliatin gue, sudah anjing, babi, monyet, kelelawar, tikus, anjing, kucing, monyet, naga. Gue bilang, ibu lagi menghina saya, atau baru ngasih tahu menu. Karena kalau misalkan kita fokus sama apa yang diucapkan, kesannya kita lagi dihina kan? Gue nanya makanan, Bu. Apa makanan di sini? Anjing, babi, kelelawar, tikus, kotoran sapi, apapun lah. Di Manado kalau dinosaurus masih hidup dimakan juga, so. Itu kalau komodo nggak dilarang, nggak dijagain ya. Kalau nggak dijagain sama pemerintah dimakan juga, tapi emang begitu. Gue cuma bisa kalimat bahasa Manado cuma nggak sampai umur berapa gitu. Dan mitos itu katanya perempuan bibir Ambon itu, bibir Manado itu manis-manis. Gue ke Manado nggak ketemu gue cewek-cewek cakep, nggak ada. Feeling gue udah pada pindah ke Jakarta semua tuh Manado-Manadonya. Bener loh, gue gak ketemu cewek cakep. Kalau ketemu gak balik gue dari sana. Tapi kita terlalu fokus dengan apa yang diucapkan. Harusnya kita fokus sama apa yang dimaksud. Contoh nih, lu pernah gak, biasanya cewek, lu cowok-cowok, lu pernah gak lagi BBM-an atau SMS-an sama cewek, terus ceweknya marah gara-gara BBM-an lu, ceweknya nanya, kamu abis ini mau kemana? Lu balas, gak tahu. Terus dia balas lagi, ih kok kasar banget sih? Kasar gimana? Tanda tanya 3. Nyolot ya? Nyolot gimana sih? Tanda seru, tanda tanya. Gak usah solot lagi ya? Apa sih? Perempuan tuh kayak gitu banget kan. Perempuan ngeliat kesannya tuh BBM atau SMS tuh ada nadanya, betul gak? Itu sering berantem sama. Dan lu mesti hati-hati. Lu nulis mesti hati-hati sama perempuan. Karena gua tahu di Indonesia ada yang kalau nulis suka berantakan. Nulis ngaco nih. Gak peduli sama tatanan tanda baca di mana. Orang suka banyak yang kayak gitu. Sumpah demi Tuhan. Gue pernah naik mobil nih sama Gamila. Terus ada tembok nih. Temboknya maksudnya tulisan di tembok itu adalah supaya orang berhenti buang sampah di situ. Ya kan suka buang sampah sembarangan. Maksud dari tulisan di tembok itu adalah supaya orang berhenti buang sampah di situ. Tapi tulisannya adalah stop tanda seru buang sampah di sini. Nah bayangkan kalau misalkan ada orang yang bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik. Ada pembantu rumah tangga buang sampah nih. Dia bahasa Indonesia baik dan benar. Dia lagi jalan stop buang sampah di sini. Gue pernah ke bandara dan lo akan nemu ini. Gue yakin, gue jamin. Makanya gue percaya pemerintah tuh God bless, ya kan? Gue pernah melihat ini tulisan nih. Maksud dari tulisan itu adalah supaya lu stop menggunakan obat-obatan terlarang. Tapi di billboard tulisannya stop tanda seru gunakan obat-obatan terlarang. Nah bayangin kalau misalkan ada drug addict yang bahasa Indonesianya A gitu ya, dia akan turun dari bandara, stop gunakan obat-obatan terlarang. Padahal kalau misalnya kita lihat maksudnya dan bukan memperhatikan kepada apa yang diucapkan, nggak akan salah persepsi kita, betul nggak? Kenapa orang Indonesia itu sensi? Adalah karena kebanyakan kita tuh yang kita tangkap tuh yang diucap, padahal cari yang dimaksud. Orang tuh kalau ngomong kadang-kadang bahasanya suka aneh-aneh, tapi coba cari apa yang dimaksud dan nggak akan ngeles. Kalau misalkan yang diucapkan suka salah. Ambil contoh nih, ya. Kalau misalnya nih, lu cowok nih, terus lu mau ninggalin pacar lu, sayang, aku mau jalan dulu ya sama pacarku. Kalau misalkan ceweknya mengucapkan seperti ini, oke, biarin aja, pergi kalau gue suka sama kamu. Itu yang diucap, yang dimaksud adalah, aku tuh kangen sama kamu. Kamu tuh ngerti gak sih? Perempuan juga gitu kan? Perempuan gak pernah ngaku kalau dia kangen, tapi dia sebel. Sayang, aku mau main basket ya. Hah, main basket ya? Oke, pergi aja. Lebih cakep bola basket daripada aku. Pergi aja. Itu yang diucap, yang dimaksud adalah, ya iyalah baru juga lu pulang gitu kan. Kalau misalnya lu ngomong sama bos lu nih, bos, saya mau dong minta naik gaji. Bos lu akan bilang, yang diucapkan adalah, oke, saya akan coba lihat catatan saya, kemudian saya lihat performa kamu, nanti akhir bulan kita akan bicarakan. Itu yang dia ucap. Yang dia maksud adalah kerja dulu goblok, masa minta naik gaji. Udah aja dulu jalan kerja lo. Kalau kerjaan lo bagus gue naikin. Kita harus lebih fokus sama apa yang dimaksud, bukan apa yang diucap.